Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30 sampai ingin lagi, dan lagi. Benar, tanya Arkandra dan Azura mengangguk mantap. Kalau begitu, boleh nambah sekali lagi? Tanyanya sambil menyeringai membuat Azura melototkan matanya. No, ini aja masih sakit. Mas Arkan mau buat aku nggak bisa jalan lagi ya? Kan bisa aku gendong, imbuhnya seraya menaik turunkan alisnya. Sedangkan tangannya telah bergerak liar di tubuh Azura, membuat istrinya itu hanya bisa pasrah di bawah permainan suaminya. Cek, dasar, Pak Dokter mesum langit telah begitu larut. Azura pun telah tertidur pulas di dalam pelukan Arkandra, yang masih terjaga setelah pertempuran mereka yang entah keberapa kalinya. Arkandra begitu puas dan bahagia. Akhirnya ia bisa benar-benar lepas dari jerat bayang-bayang masa lalunya. Namun, di dalam kebahagiaan itu, terselip amarah yang terselubung. Bagaimana ia tak marah saat memandangi tubuh Azura tadi? Dapat ia lihat bekas-bekas luka yang ia yakini itu karena Azura merasa jijik dengan bekas-bekas cumbuan para bajingan itu. Sehingga ia berupaya menghilangkannya dengan menggosoknya sekuat tenaga yang berakhir menjadi luka. Oleh sebab itu, saat mencumbu tubuh Azura, tadi ia sengaja meninggalkan jejak di bekas-bekas jejak para bajingan itu. Untuk membuat Azura benar-benar lupa akan jejak sentuhan itu, agar dirinya hanya mengingat sentuhannya. Hanya sentuhan dari dirinya, tiba-tiba ponselnya bergetar. Arkandra pun segera mengambil ponselnya dan ternyata itu pesan masuk dari Kencana. Wanita itu telah melahirkan. Kita diminta ke rumah sakit besok. Jangan tidak datang. Ini permintaan kakek untuk menjaga nama baik keluarga di depan mata masyarakat. Setelah membaca pesan itu, Arkandra mendengus. Awas saja kalau kau terlibat dengan peristiwa kemarin. Kalau sampai iya, aku takkan pernah memaafkanmu. Gumamnya dengan tangan terkepal. Matahari sudah meninggi, tapi Azura justru masih asik bergelut di balik selimut tebalnya dengan keadaan polos. Mungkin terlalu lelah karena serangan bom nuklir dokter galaknya, membuat Azura begitu kelelahan hingga bangun pun jadi kesiangan. Arkandra hanya menggelengkan kepalanya, namun ia tak membuka gorden, membiarkannya saja, ia sadar. Istrinya itu pasti merasa remuk redam di sekujur tubuhnya, padahal itu untuk pertama kalinya mereka bercinta. Tapi ia sudah diserang bom nuklir tak tahu kalinya. Awalnya Azura menolak dan mengeluh sakit. Tapi saat gelora asmara itu berhasil bangkit oleh ulah jemari dan bibir Arkandra, ia justru meminta lebih dan tak mau berhenti sebelum mencapai puncak bersama. Sid, bagaimana bisa aku membayangkan ingin kembali bercinta? Azura saja masih terkapar tak berdaya. Coba aja dari awal aku nerima kamu, Ra. Pasti sekarang di dalam sini sudah tumbuh calon anak kita.
Ujar Arkandra yang kini telah kembali berbaring di samping Azura. Seraya mengusap perut wanitanya dengan lembut. Arkandra menelan ludahnya bulat-bulat saat melihat tubuh sang istri yang masih polos. Arkandra menyeringai puas saat melihat hasil mahakaryanya telah memenuhi tubuh bagian atas Azura. Bahkan jejak-jejak sentuhan bajingan tempo hari telah lenyap tak bersisa akibat ulahnya. Udah pegang-pegangnya? Cibir Azura dengan mata terpejam membuat Arkandra tersentak. Arkandra pun tersenyum lebar saat mendengar suara perempuan yang kini telah jadi miliknya seutuhnya itu. Bukannya menepis tangan Arkandra, Azura justru mengikis jarak dan memeluk tubuh Arkandra dengan kepala bersandar di dadanya. Kau mau menggodaku? Ih, siapa? Aku cuma mau peluk aja kok, nggak boleh. Kalau nggak boleh, entar aku minta peluk Dokter Mario aja deh, Eza juga boleh. Ucap Azura acuh tak acuh, sengaja mengerjai suaminya. Awas aja kalau sampai itu terjadi, aku mutilasi mereka berdua. Ancam Arkandra dengan sorot mata tajamnya. Kan yang mau meluk mereka itu aku, kok yang dimutilasi mereka Mas Dokter? Tanya Azura yang kini telah membuka matanya. Sungguh tak pernah terbayang dalam benaknya, ia dapat bermesraan seperti ini. Posisi mereka sangat intim, sangat nyaman, rasanya ia tak rela melepaskan diri. Ia takut tiba-tiba kehangatan ini hilang bagai mimpi. Karena kamu gak mungkin bisa meluk mereka. Kalau mereka gak membuka tangannya untuk kamu, ucapnya acuh tak acuh. Cie, bilang aja takut kehilangan. Siapa, Ger, kalau kamu hilang, tinggal cari gantinya aja. Beneran nih, kalau aku beneran pergi gimana? Sebenarnya sebelum ini, aku sudah membuat keputusan, aku. Shoot, jangan bahas itu, aku tak suka. Selama aku masih bernafas. Takkan aku biarkan kau pergi dari sisi dan hidupku. Kau hanya boleh pergi saat aku yang memintanya. Tapi aku pastikan itu takkan pernah terjadi. Because you remain one and only. Desis Arkandra penuh kesungguhan memotong perkataan Azura, yang ia sangat tahu kemana arahnya. Beneran Mas Arkan gak bakal pergi dariku, yakin? Tanya Azura memastikan. Sangat yakin, cukup sekali aku merasakan kehilangan. Kehilangan Mama adalah kesedihan terbesar bagiku. Sesuatu yang sangat ku sesali hingga kini. Dan aku tak ingin semua itu terjadi kembali. Azura memandang Arkandra penuh tanda tanya. Paham istrinya butuh penjelasan lebih lanjut. Ia pun melanjutkan ucapannya. Kamu tahu mengapa aku begitu menyesal? Azura menggeleng. Karena kalau saja aku tidak membawa perempuan itu ke dalam kehidupan kami. Mungkin hingga kini Mama masih ada di sini, ungkap Arkandra dengan tersenyum. Azura mengulurkan tangannya mengusap rahang tegas Arkandra dengan lembut. Aku tahu, pasti Mas Arkan tersiksa banget kan selama ini, tapi... Kini sudah saatnya Mas Arkan mengikhlaskan semuanya. Lepaskan semua beban di pundakmu. Aku yakin, Mama telah berbahagia di sana.
Bahkan mungkin mereka sedang mengobrol bersama mama papaku, mengawasi kita dari atas sana. Ujar Azura menenangkan. Oh ya, mulai sekarang jangan sungkan untuk membagi semua resah hatimu. Meskipun aku tidak bisa membantu, setidaknya bisa sedikit meringankan segala beban. Itu pun, kalau Mas Arkan benar-benar menganggapku sebagai istri. Arkandra pun menarik tangan Azura yang mengusap rahangnya dan mengecupnya. Kamu benar, Ra, tapi setahu aku udah banyak cerita tentang aku deh. Justru kamu yang belum pernah sama sekali menceritakan tentang dirimu, keluargamu, benar kan? Ujar Arkandra berusaha mengorek informasi tentang segala sesuatu tentang istrinya itu. Termasuk masalah hutang. Ia sudah berniat melunasi segala hutang-hutang sang istri. Tentu ia tak tega melihatnya tertekan karena hutang yang tak sedikit itu. Ah, tentang aku, untuk apa? Nggak ada yang istimewa dalam hidupku. Hidupku ya gini-gini aja dari dulu. Kalau keluarga, aku hanya punya Melody di dunia ini. Orang tuaku udah meninggal 5 tahun yang lalu karena kecelakaan. Udah kan? Ujar Azura tak mau menjelaskan secara rinci. Apalagi masalah hutangnya, ia malu. Ia tak mau dinilai ingin memanfaatkan suaminya. Saat menceritakan perihal hutang tersebut, alis Arkandra terangkat ke atas dengan gerakan bibir mencibir. Seolah menunjukkan ketidakpercayaan padanya. Kenapa, Mas Arkan gak percaya aku? Tanya Azura kikuk. Aku percaya, tapi ada yang kamu tutupi dari aku. Aku minta kamu jujur sejujur-jujurnya, Ra. Jangan takut ataupun ragu, aku suamimu. Aku berhak tahu segala tentangmu juga permasalahanmu. Ujar Arkandra menuntun penjelasan agar Azura lebih terbuka padanya. Mendengar hal tersebut, membuat Azura gamang. Bolehkah ia menceritakan permasalahannya? Bolehkah ia meminta bantuan suaminya? Bagaimanapun juga hanya suaminya lah yang bisa membantunya. Itu, sebenarnya, Azura gugup ingin mengungkapkan permasalahannya. Katakan aja aku siap mendengarkan. Kalaupun kamu ada masalah, katakan saja, siapa tahu aku bisa membantu. Tukas Arkandra memancing Azura agar tidak ragu-ragu lagi. Azura menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Mas Arkan, sebenarnya sebelum meninggal, orang tuaku punya hutang yang cukup banyak dengan rentenir. Karena itu, setelah mereka meninggal, otomatis ahli waris hutang itu diturunkan ke aku. Udah 5 tahun ini aku berjuang untuk melunasinya, tapi tak kunjung lunas. Karena itu, saat Kak Chana nawarin kerjasama, aku terima dengan senang hati. Uang itu ingin aku gunakan melunasi hutang-hutang itu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba Pak Jono minta hutang itu dilunasi dalam tempo 1 bulan. Cicit Azura mengungkapkan semuanya dengan wajah tertunduk lesu. Apa hal itu yang membuat kamu tiba-tiba murung saat di taman? Hah, kok Mas Arkan tahu? Seru Azura terkejut. Arkandra terkekeh melihat reaksi di wajah Azura lalu menjentik dahinya pelan.
Ya udah, kamu buruan mandi. Setelah itu sarapan yang tertunda, terus ikut aku. Ujarnya seraya mengangkat tubuh sang istri yang dibalut selimut. Kemana? Tanya Azura penasaran. Ada aja, tapi sebelumnya, boleh minta satu ronde nggak? Hah, nggak, ini aja masih sakit. Jalan aja susah, masa mau nambah lagi? Tolak Azura cepat saat mendengar permintaan suaminya. Kamu nggak kasihan sama aku, Ra? Gara-gara kamu, ndusel-ndusel dada aku tadi, bom nuklirnya jadi bangun. Pegang aja kalau nggak percaya. Ucapnya dengan wajah serius. Mas Arkan mentang-mentang udah ngerasain enaknya mantap-mantap. Jadi nagih terus. Cibir Azura seraya mencebikkan bibirnya. Membuat Arkandra terkekeh dan mengecup bibirnya sekilas. Aku jadi nyesel, kalau tahu mantap-mantap itu secandu ini. Kenapa nggak dari awal aku terima penawaran kamu? Ujarnya sambil terkekeh. Apalagi pas kamu pakai linge. So seksi bikin pingin nerekam. Sembuhnya lagi. Diam nggak? Dasar dokter mesum. Hardik Azura kesal mendengar celotehan Arkandra yang kian mesum menurutnya. Pakai ngatain orang mesum, padahal dia sendiri lebih mesum. Ejek Arkandra. Udahan nggak? Bisa ditutup nggak mulutnya ini? Nyebelin banget sih punya suami. Pekik Azura dengan mata melotot. Arkandra hanya tergelak melihat Azura yang kesal karena ulahnya. Sungguh menyenangkan bisa melihat istrinya itu kembali seperti sedia kala. Hari sudah menjelang sore, saat Azura dan Arkandra tengah bersiap menuju suatu tempat. Azura tak banyak bertanya kemana suaminya akan mengajaknya. Ia hanya pasrah saja. Tubuhnya sudah terlalu lelah untuk banyak berpikir pun bertanya. Bagaimana tidak? Seperti musafir yang baru saja menemukan oase untuk menghilangkan dahaganya, Arkandra terus saja membujuknya untuk bermantap-mantap ria. Bahkan setelah makan siang pun, Arkandra kembali menggempurnya. Beruntung Arkandra bukan pria yang suka bermain kasar. Jadi ia tetap bisa menikmatinya, walaupun dengan risiko tubuhnya yang menjadi remuk redam. Sebagai ungkapan terima kasih, Arkandra pun memijit bahkan memandikannya dan membuatkannya segelas susu hangat. Sungguh pengertian dan perhatian kan suaminya. Azura sungguh merasa begitu beruntung memiliki Arkandra sebagai suaminya. Sepanjang perjalanan, karena terlalu lelah, Azura pun tertidur. Arkandra terkikik geli melihat istrinya yang tampak begitu kelelahan. Salahkah dirinya yang tiba-tiba candu dengan tubuh sang istri? Sampai ingin lagi, dan lagi. Sebenarnya ada rasa iba di hatinya melihat sang istri kelelahan. Karena itu, ia tak lupa mengucapkan terima kasih pada sang istri. Setelah pergumulan panas dan mesra itu, mengecup dahinya juga memijit tubuh lelahnya. Tak lama kemudian, mobil yang dikendarai Arkandra telah tiba di tempat tujuan. Di depan sebuah rumah yang cukup besar, walau tak sebesar rumah keluarganya.
Di depan rumah tampak dua orang bertubuh kekar tampak berjaga. Arkandra turun terlebih dahulu. Diikuti dua orang yang juga turun dari sebuah mobil berwarna silver. Semua sudah beres? Tanya Arkandra pada keduanya. Cek kayak lu nggak tahu kami aja, Ar. Ujar Stephen menyahuti pertanyaan Arkandra. Mana bini lu? Ada, di mobil, ketiduran. Sontak jawaban Arkandra mendapat senyuman menyeringai dari kedua sahabatnya. Wah, lu berhasil ngegol, Ar? Tanya Stephen yang kemudian mendapatkan sikutan dari William. Yang juga sudah menahan tawanya. Kenapa, sirik lu? Cek, ngapain juga sirik? Kami malah happy bro, artinya dia berhasil menyembuhkan trauma lu. So sekarang, udah gak butuh bantuan Stefan lagi kan? Buat jadi pacar jadi-jadian lu? Terus gimana rasanya? Enak? Ledek William sambil menaik turunkan alisnya. Mau mati lu? Desis Arkandra dengan wajah memerah. Membuat Stefan dan William menyemburkan tawanya. Baru kali ini mereka melihat wajah Arkandra memerah karena malu. Malas meladeni kedua sahabatnya, Arkandra pun segera beranjak menuju mobil di mana istrinya tidur. Ra, bangun, kita udah sampai, ujar Arkandra sambil mengusap pipi Azura lembut. Yang justru membuat Azura makin memejamkan matanya. Bentar lagi, Mas, masih ngantuk plus capek. Kamu sih, gak ada puas-puasnya, gumam Azura yang masih memejamkan matanya. Sontak jawaban Azura, yang terdengar jelas di telinga Stefan dan William. Membuat mereka makin tergelak. Mereka tak menyangka. Temannya yang awalnya jijik melihat adegan ranjang, justru ketagihan setelah merasakannya. Mendengar tawa yang begitu keras, sontak membuat Azura mengerjapkan matanya. Saat ia sadar berada di mana, ia pun segera menegakkan punggungnya. Mas, ini di. Udah, nggak usah banyak ngomong, kita turun dulu. Bersamaan dengan turunnya Azura dari mobil. Keluarlah seorang pria parubaya dari dalam rumah di depannya, bersama penjaga rumahnya yang baru saja memanggilnya. Karena melihat orang-orang yang tidak mereka kenali datang ke rumah itu. Oh, selamat datang cantik. Aku pikir siapa yang datang, ternyata kamu. Ujar pria parubaya itu dengan tersenyum lebar, yang justru membuat keempat orang itu merasa muak. Arkandra pun segera merangkul pinggang Azura posesif, untuk menunjukkan kalau Azura adalah miliknya. Tak perlu basa-basi, Pak Tua. Kami datang kemari untuk membereskan semua hutang mendiang mertua saya. Ujar Arkandra seraya menekankan kata mertua. Sontak Azura membelalakan matanya saat mendengar itu. Ia tak menyangka tanpa diminta. Arkandra berniat melunasi hutang-hutang yang jumlahnya sangat banyak itu. Mata Azura sontak memanas karena terharu. Padahal baru saja semalam mereka melebur menjadi satu. Dan menjadi pasangan sesungguhnya. Tapi hari ini Arkandra telah berniat melakukan sesuatu yang di luar dugaannya.
Pak Jono pun melotot tak percaya dengan perkataan Arkandra. Ia pun segera mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Tak butuh waktu lama, Stefan dan William pun berhasil membereskan segala urusan Azura dengan Pak Jono. Akhirnya semua hutang Azura berhasil ia lunasi. Ternyata selain sebagai sahabat, Stefan juga merupakan pengacara pribadi Arkandra. William juga mengancam Pak Jono agar tidak mengusik kehidupan Azura dan adiknya lagi. Bila sampai terjadi, mereka takkan segan-segan menjerumuskan Pak Jono ke dalam penjara. Tentu saja Pak Jono takut dengan ancaman itu, apalagi setelah tahu kalau William merupakan seorang polisi. Sepanjang perjalanan Azura sibuk berpikir. Tadi saat di rumah Pak Jono, ia menjelaskan kalau sebenarnya Melody pernah mencicil hutang itu sebesar 200 juta. Yang menjadi pertanyaan, dari mana Melody mendapatkan uang sebanyak itu? Sedangkan setahunnya ia hanya bekerja di sebuah kafe. Perasaan Azura mendadak cemas. Ia takut adiknya terjerumus perbuatan terlarang atau sesuatu yang tidak baik. "Kamu mikirin apa, Ra?" tanya Arkandra lembut sambil menggenggam tangan kanan Azura dengan tangan kirinya. Azura yang awalnya melamun sambil menatap keluar jendela pun lantas menoleh. "Itu, Melody. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu ya, Mas?" "Dia kan cuma pegawai kafe. Belum lama juga kerjanya. Jadi nggak mungkin dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dari gajinya. Aku takut." "Shoot, jangan berpikir macam-macam. Lebih baik nanti kita tanyakan langsung. Bisa saja dia dapat pinjaman dari temannya, bukan? Aku yakin, Melody nggak akan melakukan perbuatan yang mengecewakan kamu." Pungkas Arkandra menenangkan. Azura pun mengangguk seraya tersenyum manis. "Mas," panggil Azura. Arkandra pun menoleh sekilas kemudian kembali fokus menatap ke jalanan. "Kenapa, Ra?" "Makasih ya, Mas. Aku nggak tahu lagi gimana membalas kebaikan kamu. Uang itu nggak sedikit loh, Mas. Tapi kamu dengan mudahnya melunasi hutang-hutang aku," ujar Azura dengan mata berkaca-kaca. "Siapa yang bayarin? Itu uang kamu dari Kak Jana kok. Kan kamu udah berhasil menaklukkan aku dan membuktikan kalau aku bukan gay." "Hah, serius? Jadi aku masih dapat bayaran ya, Mas? Kalau begitu, artinya aku harus ninggalin kamu ya?" ujar Azura yang mulai terisak. Membayangkan ia harus meninggalkan Arkandra. Dadanya tiba-tiba sesak. Melihat perubahan raut wajah Azura, Arkandra sontak khawatir. Ia pun segera menepikan mobilnya di tempat yang aman lalu melepaskan sabuk pengamannya. Pletak, tiba-tiba saja Arkandra menjentik dahi Azura. Membuat istrinya itu meringis sambil mencebikkan bibirnya. "Mikir jelek mulu, siapa yang nyuruh kamu ninggalin aku? Kamu lupa isi perjanjian kalian sendiri?" ucap Arkandra sambil menaikkan sebelah alisnya membuat Azura menatapnya bingung. "Bukankah di perjanjian itu tertulis, kamu punya waktu selama 1 tahun buat menaklukkan aku?
Dan kalau kamu berhasil dalam tempo waktu tersebut, kamu bisa dapatkan uang 1 miliar. Nggak ada tuh tertulis kalau kamu udah berhasil kamu harus ninggalin aku. Kalaupun ada, dengarkan kata-kataku ini. Sampai kapanpun takkan ada yang bisa memisahkan kita kecuali 1. Aku yang memintanya sendiri dan 2. Bila yang kuasa menghendaki. Jadi, aku minta, buang jauh-jauh pikiran buruk kamu itu dari otak cantik kamu ini, mengerti? Tegas Arkandra seraya menunjuk kepala Azura membuat senyum Azura kian melebar. Ia pun merentangkan tangannya, paham apa yang diinginkan istrinya itu. Arkandra pun segera memeluk Azura erat dan mengecup dahinya dalam. Dan untuk uang itu, semua murni milik kamu. Kak Chana telah menyerahkan segalanya padaku. Malah dia seenaknya nyuruh aku yang membayar. Padahal yang punya perjanjian siapa, yang disuruh bayar siapa. Tapi karena ini buat istri aku, ya udahlah. Lagi pula, mulai saat ini, uangku juga uangmu. Nanti uang 1 miliar yang Kak Chana janjikan akan aku transfer ke rekeningmu, ujarnya membuat Azura membelalakan matanya. Loh, kok Mas Arkan yang bayar? Terus kenapa ditransfer lagi ke aku? Bukannya tadi Mas bilang bayar hutang itu pakai uang itu? Ra, kamu itu tanggung jawab aku. Jadi sudah sewajarnya aku melunasi hutang-hutang itu. Aku nggak mau kamu terbebani lagi. Apalagi sampai membahayakan keselamatan kamu dan Melody. Mulai hari ini juga, urusan Melody jadi tanggung jawab aku sebab ia juga adikku. Jadi kalau butuh sesuatu, apapun itu, tolong hubungi saja aku. Aku akan selalu sedia membantumu. Ucap Arkandra penuh kesungguhan membuat mata Azura memanas. Ya Allah, Mas, aku gak sanggup berucap apa-apa lagi. Apa yang kamu lakukan untukku dan keluargaku sungguh luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, Mas. Mas Arkan tahu banget caranya bikin cewek baper parah. Love you, Mas. Ucapnya lalu mengecup pipi Arkandra sekilas. Tuh. Sahut Arkandra acuh. Cek gak ada romantis-romantisnya Pak Dokter. Cibir Azura sambil mencebikkan bibirnya. Emang. Ih, Mas Arkan nyebelin. Pekik Azura. Tapi ngangenin kan? Ucap Arkandra penuh percaya diri. Cek percaya dirimu tinggi banget, Bang. Harus dong. Sahut Arkandra sambil mengulum senyum. Menyenangkan sekali membuat istrinya itu kesal. Setelah berhasil menenangkan Azura, Arkandra pun kembali menjalankan mobilnya. Di sepanjang perjalanan, ponselnya tak berhenti berdering, membuat Azura bertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang menghubungi suaminya itu? Dan mengapa suaminya itu mengabaikannya begitu saja? Mas, kok teleponnya nggak diangkat? Itu dering terus loh dari tadi. Siapa tahu penting? Tukas Azura heran. Itu Kak Chana, malas ah. Loh kok gitu? Mas bertengkar dengan Kak Kenjana? Enggak. Terus, DRTTT.
Kak Kencana telepon aku angkat ya mas. Nggak usah. Mas, nggak sopan dong kalau aku nggak angkat. Azura kekeh mengangkat panggilan itu. Membuat Arkandra hanya bisa menghela nafas panjang. Ia tahu pasti apa yang akan disampaikan kakaknya tersebut. Ya, halo kak, ada apa? Ra, Arkan di mana sih kok telepon kakak nggak diangkat-angkat? Tanya Kencana saat panggilan telah diangkat. Mas Arkan lagi nyetir mobil kak, kenapa? Kalian udah dalam perjalanan ke rumah sakit? Tanya Kencana. Ke rumah sakit, ngapain? Kak Kencana sakit? Bersambung.